kondisi misalnya tata cahaya yang berantakan, misalnya acaranya malam hari, ruangannya gelap dan cuma ada follow spotnya mati. Juga pernah terjadi beberapa kali. Nah, untuk ini menurut saya yang harus dilakukan adalah kita tetap berbicara. Ini konteksnya beda-beda ya gimana event organizer ya, tapi secara umum sebelum ada komando untuk melakukan sebaliknya, saya usul kalau yang rusak adalah hanya tata cahayanya dan mikrofonnya masih nyala, saya usul untuk Anda tetap mengisi kekosongan dengan berbicara. Bisa banyak yang kita bicarakan. Kita bisa mengaminkan, istilahnya kami mengamini kondisi yang terjadi. Sorry, mohon maaf, kita bisa bercandain. Saya ini tips dari saya, ini bercandaan paling standar. Kalau misalnya lampu mati, kalimat pertama saya adalah mohon maaf, kayaknya di atas ada yang nyalain AC tapi belum matiin mesin cuci gitu misalnya gitu. Itu sesuatu yang dekat dengan kita semua. Atau misalnya sorry air panas belum dimatiin ada yang nyalain AC dan sebaliknya. Bercandaan listrik turun. Jadi penontonnya terhibur, kita mengisi kekosongan, kemudian kita jadi bagus namanya, apalagi kalau kita sebagai MC ketika kita dilihat bisa menguasai keadaan dengan baik. Kendala-kendala teknis ada banyak, kendala non teknis juga ada lagi. Bagaimana kalau misalkan di atas panggung Anda salah ngomong, dan itu sering terjadi. Tips dari saya, salah satu cara cepat untuk mengatasinya adalah minta maaf, bilang aja kalau memang kita salah ngomong. Apapun ngeles yang kita lakukan tidak memperbaiki apa yang sudah keluar dari mulut kita. Percaya sama saya karena saya pernah ngalamin sendiri. Saya pernah nge-MC di Bandung, saya harusnya manggil Ebit Beat E, tapi nggak tahu kenapa di kepala saya lagunya Saikoji. Jadi saya mau bilang ya rapper berikut ini yang akan naik ke atas panggung adalah rapper dengan hits So What gitu loh. Padahal itu Saikoji. Yang saya mau panggil itu namanya Ebit Beat E. Saya lupa gitu. Terus depan ada fansnya Ebit Beat E, rapper Bandung gitu. Terus mereka ngeliat, bukan kali gitu. Terus saya barusan, oh iya saya salah, saya nengok ke belakang, Ebitnya lagi begini mungkin untuk gitu. Terus saya ngeles, ya kan saya cuma ngetes doang, pada ingat atau enggak, malah tambah parah. Sebaiknya ketika kita salah ngomong, iyain aja, amini aja bahwa kita salah. Oh sorry saya salah ngomong, mohon maaf maksud saya adalah ini atau sebaliknya atau apapun itu. Karena orang Indonesia saya ngerasanya secara umum tuh baik loh. Kalau kita ngaku kita salah, penonton juga akan melepaskan. Tapi kalau kita ngotot mempertahankan kesalahan kita, istilahnya ya kita udah kehilangan, mereka udah gak hormat lagi sama kita, mereka udah males untuk mau berhubungan dengan kita. Karena ketika kita lagi bicara di depan publik, kepercayaan mesti dibangun. Dan kalau misalkan kita berbohong atau kita ngeles, kepercayaan itu akan hilang. Itu kalau misalkan salah ngomong. Kemudian usul saya, salah satu cara cepatnya adalah ketika kita minta maaf, kita nanya langsung sama penonton. Karena biasanya kesalahannya datang dari, atau yang menyadari kesalahannya adalah penonton. Jadi tanya langsung, daripada kita bilang kita salah tapi nggak diperbaiki. Salah ngomong, minta maaf, saya salah ngomong, terus mohon maaf, yang benar apa ya? Mohon maaf Pak, apa? Oh iya, terus dibahas. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak atau Ibu yang sekiranya tersinggung. Bagaimana kalau misalnya kendalanya adalah lupa? Itu juga susah. Kalau saya sih bilang kalau Anda belum cukup punya pengalaman atau belum cukup latihan atau tidak terlatih dalam membawakan materi yang Anda harus bawakan, selalu siapkan cue card, kartu yang memastikan semua tulisan-tulisan itu ada di situ. Sehingga ketika Anda lupa, Anda bisa kembali ke cue card Anda. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata lupa dan nggak ada catatannya? Kalau saya usul langsung lanjut aja ke poin berikutnya. Ini sudut pandangnya stand up comedian. Misalnya ada 10 joke yang saya mesti bawain. Sampai joke keempat saya lupa nih, abis ini harusnya bawain apa ya. Apapun joke yang teringat sama saya berikutnya itu yang saya bawakan. Karena yang kita hindari ketika kita bicara di depan publik adalah diem lama dan nggak tahu apa yang mesti dilakuin. Lebih parah lagi kalau kita tinggalin panggung terus kita ke belakang buka laptop dan segala macam lagi, lebih lama lagi. Apapun kendala non teknis, tiba-tiba bersin di atas panggung, tiba-tiba batuk, saya akan selalu menyarankan jangan ngeles, jangan tidak berpura-pura bahwa itu tidak ada, selalu amini situasinya, minta maaf, kemudian kalau ada yang mesti diperbaiki, perbaiki dan lanjutkan. Tapi itu semua membutuhkan satu hal, baik kendala teknis ataupun non teknis, kematangan dan ketenangan. Makanya saya bilang kalau kita tidak bisa menguasai diri kita nggak bisa menguasai acara. Semua usul dari saya nggak akan Anda jalankan kalau Anda panik dan grogi dan tidak tenang. Begitu kurang lebihnya.